Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam semangat. Bagaimana kabar kalian semua? Pak doakan semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Agung akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5, tema 7, subtema 3, pembelajaran 3. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pemetaan kompetisi dasar tema 7, subtema 3, pembelajaran 3 terdiri dari IPS, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Baik anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini dari Pak Agung? Jika kalian sudah siap, mari anak-anak kalian perhatikan pembelajaran 3 ini, karena di akhir pembelajaran nanti ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Selamat menyaksikan. Mengisi kemerdekaan dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian perhatikan pada gambar berikut. Yang ditunjuk mana? Di sini ada anak yang sedang bekerja kelompok, kemudian belajar dengan rajin, kemudian pembangunan di segala sektor, kemudian ada gotong royong, kemudian prestasi dalam bidang olahraga, kemudian ikut melestarikan kebudayaan daerah. Mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila merupakan cara positif dalam mengisi kemerdekaan. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang telah berkembang di masyarakat sejak zaman dulu. Oleh karena itulah Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia dan menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku bagi setiap warga negara Indonesia. Bagaimanakah sejarah lahirnya Pancasila? Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan penjelasan berikut ini. Peristiwa lahirnya Pancasila. Ayo membaca. Pancasila berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila berarti 5 dasar atau 5 azas. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam Kitab Sutasoma, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada saat sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang pertama. Usul-usulan dasar negara terjadi pada tanggal 29 Mei 1945. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 azas. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, pada hari terakhir sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks tentang calon perumusan dasar negara Republik Indonesia, yaitu 1. Internasionalisme, 2. Peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Peristiwa lahirnya Pancasila. Kemudian, untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut, diusulkan istilah Pancasila. Tanggal 1 Juni 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara.
Pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan PPKI, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila, tepatnya pada alinea 4 yang berbunyi sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tadi adalah bunyi dari isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila. Peran Pancasila dalam menjaga keberagaman bangsa. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia, maka nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. Apalagi pada dewasa ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat dan membawa banyak perubahan. Perubahan-perubahan tersebut akan bisa mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, kita memiliki dasar yang kuat sehingga akan bisa menentukan sikap dan perilaku dalam memahami perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan demikian, kita tidak akan kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia. Budaya yang beraneka ragam. Masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa yang hidup dalam lingkup budayanya masing-masing. Budaya yang beraneka ragam ini menunjukkan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang disebut dengan IPTEK. Dunia makin maju dan berkembang dengan ditandai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Untuk itu, diperlukan sikap yang bijaksana dan sikap yang mau dan bersedia membuka diri dan tetap waspada menerima perkembangan dunia. Hal tersebut berarti kita berani menerima pengaruh globalisasi dan perkembangan IPTEK tanpa harus kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan ukuran dan pedoman nilai dan norma untuk menyikapi pengaruh dan perkembangan IPTEK. Pancasila merupakan pandangan hidup yang telah menyatu di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Sekarang kita menginjak pada materi yang berkaitan dengan gotong royong. Nah, kalian tentu pernah melihat warga di sekitar rumahmu, mereka sedang melakukan kegiatan gotong royong dan saling bantu-membantu antara satu dengan yang lainnya tanpa membeda-bedakan. Nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah ada dalam kehidupan bangsa Indonesia yang beragam. Sebuah nilai yang menunjukkan adanya perilaku dan sikap kerukunan serta kerjasama dalam masyarakat yang beragam, yaitu hidup gotong royong. Dalam kehidupan masyarakat, kita sering menghadapi masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Kegiatan untuk membantu anggota masyarakat yang lain secara bersama-sama dan sukarela disebut bergotong royong. Kegiatan ini dilakukan atas kesadaran bahwa dalam hal tertentu, permasalahan yang dihadapi salah satu anggota masyarakat dapat dibantu dengan sukarela dan bersama-sama. Kegiatan ini menunjukkan nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan secara sadar oleh masyarakat Indonesia untuk kepentingan bersama. Manfaat gotong royong. 1. Mempererat persaudaraan. 2. Meringankan suatu beban pekerjaan. 3. Menumbuhkan sikap tolong-menolong. 4. Meningkatkan solidaritas. 5. Menumbuhkan sikap ikhlas atau sukarela. 6. Menumbuhkan sikap kebersamaan dan persatuan. Ciri masyarakat Indonesia ditunjukkan melalui kebiasaan gotong royong. 1. Masyarakat Indonesia yang beragam dapat bekerja sama dalam keharmonisan. Hal ini menunjukkan tingkat toleransi yang tinggi dari masyarakat Indonesia. 2. Masyarakat Indonesia memiliki jiwa sosial dan rasa kebersamaan yang cukup tinggi.
3. Masyarakat Indonesia memiliki sifat kekeluargaan yang kuat dan merupakan modal dasar persatuan. 4. Masyarakat Indonesia memiliki sikap gemar saling menolong. 5. Masyarakat Indonesia lebih untuk mementingkan kepentingan umum atau bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Nilai-nilai Pancasila yang nyata dalam gotong royong. Nilai-nilai Pancasila yang nyata itu terdapat pada nilai Pancasila sila ketiga, yang terdiri dari 1. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 2. Memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai Pancasila yang nyata dalam gotong royong juga tercakup pada nilai Pancasila sila kelima. Yang pertama, yaitu mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. 2. Memberikan pertolongan kepada orang lain. 3. Suka bekerja keras. Contoh peran Pancasila dalam membina keutuhan bangsa Indonesia yang memiliki keragaman budaya, antara lain sebagai berikut. 1. Sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia agar tetap mempunyai satu tujuan bersama walau berbeda ragam budaya. 2. Sebagai pemersatu bangsa Indonesia. 3. Sebagai landasan hidup dalam segala tata cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sekarang anak-anak hebat, kita menginjak pada pembelajaran musyawarah mufakat untuk mengatasi masalah dalam keberagaman. Ayo mengamati. Nah, anak-anak, di sini ada bacaan berkaitan dengan musyawarah mufakat untuk mengatasi masalah dalam keberagaman. Coba anak-anak hebat, kalian perhatikan bacaan berikut ini. Desa Sukamaju mendapat dana bantuan dari pemerintah untuk perbaikan ekonomi masyarakat. Kepala desa mengadakan rapat untuk menentukan jenis bantuan yang akan diberikan kepada warga yang tidak mampu. Pak Doni dan Pak Badu bersikeras agar semua bantuan diwujudkan dalam bentuk binatang ternak, yaitu kambing dan sapi. Pak Ali mengusulkan agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kemampuan dan mata pencarian warga. Misalnya, Pak Anto sebagai peternak bebek mendapat bantuan bebek, Bu Rita penjual nasi goreng, dan Bu Parmi penjual barang kelontong mendapat bantuan berupa uang sebagai tambahan modal usaha. Namun, usaha Pak Ali ini ditentang oleh Pak Doni dan Pak Badu karena tidak sesuai dengan pendapat mereka berdua. Dari bacaan tadi ada beberapa permasalahan yang harus kita selesaikan. Nah, untuk membahas masalah itu, mari anak-anak kalian perhatikan pembahasan-pembahasan berikut ini. Nah, permasalahannya, apakah menurutmu sikap kepala desa mencerminkan sikap mengutamakan musyawarah dan mufakat? Mengapa? Jawabannya yaitu ya, kepala desa sudah bertindak benar dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat karena kepala desa mempunyai tanggung jawab terhadap banyak orang, sehingga setiap keputusan yang diambil oleh kepala desa pasti berdampak terhadap semua orang. Oleh karena itu, setiap ada permasalahan wajib dimusyawarahkan bersama-sama dengan warga. Di samping itu, kepala desa telah mengamalkan nilai Pancasila terutama sila keempat, yaitu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 2. Bagaimana pendapatmu tentang sikap Pak Doni dan Pak Badu? Jawabannya yaitu tidak setuju karena Pak Doni dan Pak Badu memaksakan kehendak kepada orang lain. Selain itu, bertentangan dengan nilai Pancasila terutama sila keempat, yaitu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian, untuk yang ketiga, bagaimana pendapatmu tentang sikap Pak Ali? Jawabannya yaitu setuju karena sikap Pak Ali bijaksana dengan melihat kemampuan dan kebutuhan masing-masing warga yang akan diberi bantuan, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila keempat yang berisi keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Juga sesuai dengan nilai sila kelima, yaitu memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 4. Tuliskan paling sedikit 2 cara yang dapat kamu lakukan untuk menghargai orang lain. Jawabannya yaitu mendengarkan secara baik pendapat orang lain dalam musyawarah ketika dikemukakan, memberi apresiasi atau penghargaan terhadap hasil karya atau usaha orang lain,
menggunakan bahasa atau tutur kata yang sopan saat berinteraksi dengan orang lain, tidak menjelek-jelekan karya orang lain. Yang terakhir, tidak memotong pembicaraan orang lain saat berdiskusi. Itu tadi adalah cara yang dapat kamu lakukan untuk menghargai orang lain saat bermusyawarah. Nah, tugas kalian sekarang di rumah adalah anak-anak, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Di sini ada 10 pertanyaan yang harus kalian jawab. Jika kalian memperhatikan penjelasan Pak Agung dari awal sampai akhir ini, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan mudah. Sebelum mengerjakan, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan berpikir dan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat dan selamat mengerjakan. Demikian materi kelas 5 tema 7 subtema 3 pembelajaran 3. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk menambah motivasi belajar serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.